Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya, halo para petani di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kegiatan kami adalah melakukan proses pemanenan cabai dan melakukan proses pemupukan, di mana ini adalah hasil dari pemanenan cabai saat ini, yang dimana cabai saat ini yang diinginkan ya cabainya kayak gini. Jadi pemanenan yang paling efektif, paling menemui bobot dan kondisinya cukup bagus dan sesuai dengan keinginan pasar, yaitu kondisi cabai semacam ini, semburat sedikit atau ada degradasi warna, perubahan untuk menjadi merah, itu segera dilakukan proses pemanenan. Karena dengan pemanenan semacam ini biasanya cabai yang dijual di pasar itu tahan lebih lama. Yang kedua yaitu adalah nanti saat distribusi biasanya cabai itu sudah mulai berubah agak kemerah-merahan semacam ini kan kawan. Nanti lama-kelamaan warnanya berubah menjadi merah dan siap didistribusikan ke tempat-tempat tempat-tempat yang membutuhkan cabai semacam itu kan kawan. Tapi bagi para petani di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, panenlah cabai pada kondisi semacam ini, karena dengan kondisi semacam ini pastinya bobot lebih meningkat, lebih berat ya kan kawan, dan ini cabai lebih awet. Nah itu yang banyak diinginkan, dan alhamdulillah panen kali ini kondisinya cukup lumayan banyak semacam ini kan kawan. Nah dan ini kan kawan, pemanenan ini dilakukan kurang lebih 3 hari sekali ya, mengikuti sesuai dengan kondisi dari cabenya. Tapi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk dilakukan pemanenan berikutnya adalah 3 hari berikutnya setelah dilakukan proses pemanenan semacam itu, sehingga kan kawan cabai tidak terlalu hijau dan juga tidak terlalu merah. Rata-rata cabai yang kita panen kondisinya semacam ini, keoren-orenan ya kan kawan. Nah semacam ini, ada yang agak hijau juga. Nah ini dipanen ya kondisi semacam ini di musim penghujan kali ini. Dan pastinya di musim penghujan semacam ini kita juga terkadang menemui sebuah permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah yaitu cabai itu biasanya mudah terserang oleh adanya jamur. Nah serangan jamur tersebut mengakibatkan cabai-cabai yang kita budidayakan semacam ini itu biasanya akan menjadi berubah warna, ada bercaknya ya kan, bercak dari penyebaran jamurnya dan menjadikan kondisinya membusuk, sehingga kawan-kawan perlu antisipasi atau perlu cegah terlebih dahulu ya kan kawan, dari budidaya cabai tersebut ya, cegah terlebih dahulu. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya dengan penggunaan fungisida semacam itu. Kalau kami semacam itu. Jadi sebelum jamur menyerang buah-buah cabai, maka hal yang perlu dilakukan adalah pencegahan terlebih dahulu dengan menyemprotkan fungisida. Lalu berikutnya kan kawan, selain serangan cabai juga ada juga ini kan kawan ya, serangan air yang bertubi-tubi. Tanaman cabai itu tidak membutuhkan air yang cukup banyak, dia membutuhkan kondisi yang cukup lembab saja. Nah oleh sebab itu rekomendasi bagi kawan-kawan yang membudidayakan cabai, entah cabai rawit ataupun cabai keriting, hal yang perlu dilakukan adalah yaitu membuat bedengan berada di atas genangan air. Jangan sampai kondisinya rata ataupun kondisinya media tanamnya itu becek kan kawan, jangan sampai, karena ibaratnya kalau airnya berlebih beberapa hari saja tanaman cabai pasti akan mati, karena tanaman cabai tidak menginginkan hal semacam itu. Oleh sebab itu rekomendasi dari kami adalah tanaman cabai, buah cabai ya, lalu bedengan yang dibuatnya itu berada di atas dari air yang menggenang atau yang turun ke lahan kawan-kawan semacam itu. Dan pastinya kondisi semacam ini irigasi pastikan ya kan kawan, kondisi semacam ini pastikan irigasinya keluar ya, keluar sehingga apa,
sehingga nantinya ketika kondisi bisa dikeluarkan ya, otomatis air ketika masuk ke lahan kita otomatis akan keluar dan tidak menggenang. Oleh sebab itu kawan-kawan juga perlu cek ya irigasinya bagaimana, apakah bisa berjalan dengan lancar atau tidak ya kan kawan. Semacam itu kan kawan harus buat irigasi yang dapat dan memungkinkan untuk air itu keluar. Jangan sampai airnya sampai menggenang di lahan kita, karena musim penghujan semacam ini kan kawan ya, biasanya airnya itu ada secara terus menerus. Bahkan awal-awal musim penghujan intensitasnya jauh lebih tinggi, sehingga setiap sore biasanya air itu selalu tersedia ya di sini sampai melimpah ruah. Nah, tapi kalau kami rekomendasinya ya irigasi ya, walaupun ada masih yang menggenang beberapa tempat, tapi setidaknya bedengan sudah berada di atas air. Lalu yang kedua, airnya itu ada irigasi keluar di bagian sana, kita buka sehingga nanti ketika ada air yang masuk di lahan kita otomatis nanti akan langsung keluar semacam itu. Dan perawatan selanjutnya kan kawan yang kan perlu perhatikan dalam membudidayakan cabai semacam ini kan kawan, hal yang perlu diperhatikan ini kan gulma. Nah, musim penghujan semacam ini serangan gulma cukup banyak. Oleh sebab itu kawan-kawan rajin-rajin membersihkan gulma ya, karena kan bisa lihat di bedengan kami yang ada mulsanya itu sudah banyak sekali gulma-gulma yang tumbuh di sekitar mulsa. Nah, itu kalau tidak kita atasi, ini pertumbuhannya cukup cepat sekali. Otomatis kalau kawan-kawan dalam membudidayakan cabai alangkah baiknya dibersihkan ya. Ditambah kayak di sana kan kawan ya, di tiap lubang tanamnya sudah mulai bermunculan gulma. Nah, ini kawan-kawan juga bersihkan agar apa? Agar unsur hara yang nantinya diberikan kepada tanaman cabai yang kita budidayakan bisa terserap dengan kondisi yang cukup maksimal ya kan, kondisi yang maksimal, sehingga apa, ketika kondisi maksimal otomatis nanti metabolisme dari cabai itu sendiri akan berjalan secara maksimal pula kan kawan, semacam itu, sehingga gulma tersebut akan kita kendalikan atau ya kita bersihkan ya, supaya tidak ada persaingan dalam perebutan unsur hara kepada tanaman cabai semacam ini. Dan yang jelas tanaman cabai semacam ini ya di musim penghujan juga itu biasanya disertai dengan angin. Biasanya batang dari tanaman cabai itu tidak kuat, otomatis musim penghujan semacam ini harus perlu namanya pemberian tali ya, untuk menguatkan dari batang cabai itu sendiri. Karena tali yang kita berikan, kita tali dengan kita ikat dengan tajuk pada tanaman cabai, setiap tanaman cabai tersebut itu penting di saat musim penghujan semacam ini. Dan bagi kawan-kawan yang sedang menanam, alangkah baiknya tajuk juga harus diberikan pada tanaman cabai rawit. Meskipun cabai rawit itu kuat, tajuk harus diberikan menurut kami, karena mengantisipasi kondisi ketika angin itu cukup cepat ya. Karena kalau kondisi tidak kuat ya, tanaman cabai rimbun, kondisinya rimbun, kondisi cabangnya banyak, nah itu kalau anginnya secara terus menerus menyerang dari tanaman cabai tersebut, nantinya mengakibatkan ya tanaman cabai tidak kuat dan akan patah batangnya, nanti tidak bisa produksi secara maksimal lagi. Oleh sebab itu langkah yang perlu dilakukan oleh para petani adalah mengikat tanaman cabai ya pada tiap-tiap tajuknya semacam itu kan. Dan kami biasanya juga di sini dalam prakteknya kita menggunakan benang nilon ya kan, benang kenur ya, yang dimana setiap tajuk itu ada talinya ya kan. Nah itu kita lurus kayak gitu supaya nanti kalau semisal roboh ya tidak roboh banget ya kan kawan, bisa bisa menyatu lah, robohnya itu tidak keluar tapi di dalam lah semacam itu. Tapi yang jelas mau pakai benang nilon ataupun benang atau rafia dan lain sebagainya itu bisa
Yang terpenting kawan-kawan harus mengikatnya kawan-kawan ya, agar mengantisipasi terjadinya serangan angin. Karena pengalaman kami juga pernah terdapat serangan angin itu sebagian patah karena ya kami mengikatnya kurang telaten nah kawan-kawan. Nah semacam itu membuat pembelajaran kami, dan pada akhirnya ini budidaya berikutnya kita lakukan proses namanya pengikatan ya, menggunakan benang nilon untuk tiap-tiap tajuknya, dan tiap-tiap tanamannya juga kita ikat dengan menggunakan rafia semacam itu. Dan yang jelas musim penghujan ini kita harus lebih intensif dulu dalam proses perawatannya, karena musim penghujan ini biasanya ada hal-hal yang lebih besar ya masalahnya ya kan kawan. Tidak hanya satu masalah tapi kompleks lah semacam itu. Tapi ya tidak apa-apa, biasanya itu nanti dibarengi dengan harga jual yang cukup tinggi. Apalagi di musim penghujan semacam ini pemanenan harus secepatnya dipanen ketika ada buah yang sudah berubah warna. Karena mengapa? Karena kalau tidak segera dipanen nanti ujung-ujungnya terkena hujan ya, dan pada akhirnya tidak panen dan buahnya menjadi merah, dan biasanya bobotnya jauh lebih menyusut dan keinginan pasarnya kurang ya kan semacam itu. Dan oke kawan-kawan, itu dulu sharing-sharing mengenai kegiatan kami pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan informasi serta membudidayakan jauh lebih baik kan kawan. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.